Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aprilia dengan NIM 2225240057. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori bilangan dalam kriptografi. Nah, ada sejarah kriptografi. Kriptografi sudah ada sejak ribuan tahun lalu pada masa Romawi, Yunani, dan kerajaan-kerajaan kuno. Kriptografi digunakan untuk menyembunyikan pesan penting terutama dalam perang dan diploma. Pada saat itu, metode penyandian masih sangat sederhana karena hanya memanipulasi huruf dalam alfabet. Memasuki abad ke-20, kebutuhan keamanan meningkat karena munculnya telekomunikasi dan komputer. Di sini, kriptografi berkembang dari sekedar permainan huruf menjadi ilmu matematika yang kompleks. Terus ada juga kriptografi klasik. Kriptografi klasik adalah tahap awal perkembangan kriptografi. Teknik-tekniknya berfokus pada penggantian huruf dengan pola tertentu. Meskipun sederhana, metode ini menjadi fondasi awal bagi metode kriptografi modern. Metode klasik memiliki kelemahan utama, yaitu mudah dianalisis karena mengikuti pola bahasa, seperti frekuensi, kemunculan huruf. Nah, ada juga contoh yang diambil dari Caesar Cipher, yaitu metode ini diperkembangkan oleh Julius Caesar untuk komunikasi militer. Ia bekerja dengan menggeser setiap huruf dengan jumlah langkah yang tertentu. Jika pergeserannya sama dengan 3, berarti contohnya itu A menjadi D, dan B menjadi E, dan juga C menjadi F, dan seterusnya. Contohnya dari huruf CAT. Jika dia CAT dan digeser 3, maka akan menjadi VDW. Dan kelemahannya itu hanya ada 25 kemungkinan pergeseran sehingga mudah ditebak. Dan ada juga contoh 2 dari Wegener-Cipher. Nah, ini tuh dikembangkan pada abad ke-16 sebagai solusi dari kelemahan substitusi tunggal. Menggunakan kata kunci untuk memberikan pergeseran berbeda setiap huruf. Contohnya itu plain text hello, dan kuncinya itu adalah keike. Setiap huruf mengalami pergeseran berbeda sesuai huruf kuncinya. Namun, perkembangan ilmu frekuensi dan statistik membuat metode ini bisa dipecahkan melalui analisis Kaspersky. Dan ada juga one time pad ataupun OTP. Nah, one time pad ini adalah metode pertama yang terbukti aman secara matematis. OTP bekerja dengan menggabungkan pesan dengan kunci acak sepanjang pesan. Jika kunci benar-benar acak dan tidak dipakai ulang, cipher ini mustahil dipecahkan. Kelemahannya adalah kunci terlalu panjang dan sulit dibagikan, sehingga kurang praktis. Nah, contohnya itu plain text biner. Plain text biner ini 10110 dan kunci acaknya adalah 01101 dan ciphertextnya adalah 11011. Nah, ciphertext ini aman karena kuncinya acak dan panjangnya sama. Ada juga knapsack cryptosystem. Nah, knapsack cryptosystem ini adalah salah satu cryptosystem kunci publik awal yang menggunakan subset sum problem seperti dasar keamanannya. Intinya, pesan dikonversi menjadi kombinasi angka, kemudian angka-angka itu dijumlahkan menjadi ciphertext. Knapsack ini menggunakan superinteresting square sebagai kunci privat karena mudah dipecahkan, lalu disamarkan menjadi kunci publik. Tapi karena penyamarannya bisa dibalik, sistem ini akhirnya dianggap tidak aman. Nah, contohnya itu ada contoh kunci privat. Ada 2, 3, 7, 15, dan juga 31. Nah, kita cek angka-angka tersebut. Nah, seperti angka 2 ini. Nah, angka 2 ini adalah lebih kecil dari 3 ataupun 3 lebih besar dari angka 2. Dan juga ada 2 ditambah 3 sama dengan 5, berarti 7 ini lebih besar dibanding 5. Dan juga ada 2 ditambah 3, 5 ditambah 7 hasilnya 12.
berarti 15 lebih besar daripada 12. Dan ada juga angka yang terakhir, yaitu 2 ditambah 3 hasilnya 5, ditambah 7 hasilnya 12, dan ditambah 15 hasilnya 27. Dan 31 lebih besar dibanding 27. Semuanya ini memenuhi, berarti nilai ini adalah valid. Nah, ada juga yaitu akar primitif. Akar primitif adalah suatu bilangan G dalam modulo P yang dapat dihasilkan seluruh elemen bukan nol di dalam himpunan modulo tersebut melalui operasi perpangkatan. Dengan kata lain, jika menghitung G1, G2, dan G3 modulo P, maka pada akhirnya semua nilai dari 1 hingga P-1 akan muncul. Akar primit penting dalam kriptografi karena menghasilkan struktur matematika yang bersifat siklik dan sulit diprediksi. Contohnya itu, contoh akar primit adalah modulo 7. Jika kita memilih G sama dengan 3, maka akan 3 pangkat 1 modulo 7 sama dengan 3, 3 pangkat 2 modulo 7 sama dengan 2, 3 pangkat 3 modulo 7 sama dengan 6, 3 pangkat 4 modulo 7 sama dengan 4, 3 pangkat 5 modulo 7 sama dengan 5, dan yang terakhir, dan juga 3 pangkat 6 modulo 7 sama dengan 1. Nah, semua nilai 1 sampai 6 muncul, sehingga 3 adalah akar primitif modulo 7. Cukup sekian penjelasan tentang kriptografi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.